Buruk, belum genap 2 bulan dipakai balapan, cat sirkuit Formula E terkelupas parah. Gimana nih Pak Anies? Kelas internasional tapi kok kualitas abal-abal? Nah, yang bikin gua nyesek, Om Deddy, yang bikin gua nyesek 560 miliar itu adalah uang rakyat. Itu APBD 100%. Nah, sekarang kita compare ya ke negara-negara Formula E yang sudah jalan. Di Montreal di Kanada 2017 Formula E diadakan dengan budget 4 kali lipat lebih murah daripada Jakarta. Saya menilai sederhana bahwa Formula E itu untuk menutup kegagalan Pak Anies. Karena semua program tidak berjalan, maka di ujung masa jabatan mereka atau Pak Anies menggelar balap mobil Formula E yang kelas dunia. Tetapi jelas bahwa itu mesti diperiksa dan belum tentu itu layak langsung. Mungkin panitia juga akan bicara dengan tiang besi supaya tetap kokoh meski anggaran dipirit sampai medret, supaya tetap tegang, nggak lemes meski kualitasnya bisa dibilang ya pas-pasan. Baru 6 Juni 2022 kemarin Formula E diselenggarakan, tapi 2-3 bulan kondisinya begitu memprihatinkan. Apakah mungkin ada sesuatu yang salah? Hal tersebut disampaikan oleh seorang netizen dengan nama Satria_Pinilih lewat akun Twitter pribadinya yang menghimbau pada aparat penegak hukum untuk berhenti sejenak mengurus kasus yang selama ini hanya terlihat seperti drama. Menurutnya, ada sirkuit Formula E yang terbaik di dunia yang penyelenggaranya belum melakukan laporan keuntungannya, tapi kondisinya begitu memprihatinkan. Netizen tersebut lalu mengunggah foto kondisi sirkuit Formula E. Cat-catnya yang sudah mulai pudar, ngelontok, dan seperti nggak pernah dirawat sama sekali. Padahal durasi pelaksanaan ajang balapannya baru 2 bulan yang lalu. Seperti diketahui 2 bulan lebih pasca gelaran balapan Jakarta E-Prix 2022 pada 4 Juni silam, ada yang berubah dari kondisi sirkuit Formula E di dalam kawasan Taman Impian Jaya Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Berdasarkan pantauan Tribun Jakarta, Kamis 11 Agustus, wajah berbeda sirkuit dengan nama resmi Jakarta International E-Prix Circuit (GIAC) tampak pada kondisi catnya yang banyak terkelupas alias ngelontok parah. Kondisi cat yang terkelupas tampak ketika Tribun Jakarta berada di sisi timur sirkuit, tepatnya pada pembatas beton yang memanjang di bawah grandstand 2A sampai 2E. Banyaknya cat terkelupas terdapat pada pembatas beton yang di atasnya terpasang pagar besi. Cat berkelir biru alias warna khas Formula E mulai terkelupas pada banyak bagian, menyisakan warna dasar beton pada pembatas di dalam sirkuit tersebut. Di sisi lain, hanya sebagian tribun penonton yang masih kokoh terpasang di area sirkuit. Selain pada grandstand 2A sampai 2E, tribun penonton di sebelah Ancol Beach City juga masih tampak terpasang. Hanya saja setiap tribun penonton ini sudah tidak lagi dipasangi atap. Entah terbang atau digondol siapa. Adapun aspal sirkuit Formula E sepanjang 2,37 km ini terlihat masih dalam kondisi bagus. Aspal sirkuit masih rata tanpa ada yang rusak, dalam kondisi berlubang ataupun bergelombang. Sejak awal saya memang ragu ya dengan kualitas pembangunan sirkuit Formula E ini. Mulai dari pembangunan konstruksinya, pembangunan tribunnya, serta kualitas keamanannya. Pernah juga kan beberapa waktu atap Formula E terbang? Silakan menilai sendiri setelah melihat kondisi sirkuit Formula E tersebut. Bagaimana kira-kira respon masyarakat ya melihat hal ini? Sebagai orang awam, saya kok menangkap kesan jika kualitas cat yang mengelupas dengan durasi yang begitu singkat semata-mata mengarah pada penghematan dan durasi pengerjaan yang bisa memenuhi target ya. Jadi kayak istilahnya asal bangun, asal ngecat aja gitu loh. Bau-baunya kok kayak nggak ada cukup uang untuk membangun sirkuit layak pakai yang nantinya dipastikan tidak sampai mempermalukan DKI Jakarta itu. Padahal biayanya kan banyak banget tuh. Jadi apa yang lantas mau dibanggakan oleh Anies dan pendukungnya? Jangan-jangan setelah ini aspal mulai mengelupas, terus 6 bulan lagi menjadi kawasan terbengkalai dengan tanah berlumpur, rumput liar tumbuh di sana-sini. Plus sesekali ada penampakan hantu si manis jembatan Ancol yang kemarin terganggu karena ada balapan, kemudian menampakkan diri. Waduh doh. Selain faktor-faktor tersebut, saya pernah baca berita kalau ajang Formula E lebih sering mendatangkan kerugian daripada keuntungan sewaktu diselenggarakan di beberapa negara. Artinya perlu dipikirkan juga soal potensi kerugian ini nantinya, siapa yang akan bertanggung jawab. Jangan sampai ada skema dadakan yang nantinya membuat rakyat Jakarta yang segera akan berganti gubernur setelah Anies lengser, justru menanggung beban lewat uang pajak mereka yang dipakai untuk menanggung kerugian penyelenggaraan Formula E.
selesai. Maaf ya warga Jakarta, khususnya untuk pendukung beliau, Anies Baswedan. Anda semua tampaknya kudu kecewa sekali lagi, karena sirkuit yang sempat kalian bangga-banggakan ini, kini dibicarakan saja mungkin akan bikin mual. Bagaimana menurut Anda? Jahat. Jadi terbukti Neno Warisman tipu warga DKI demi untuk menangkan Anies. Ditulis oleh Ferry Padli dari laman siwar.com. Jadilah matahari. Matahari selalu memberi. Matahari selalu menyinari. Matahari tidak pernah ingkar janji. Maka lihat janjinya, lo lihat kenyataannya. Ya. Kan gitu ya. Beliau membuat janji yang tidak gitu loh. Suatu hal yang sangat impossible, tapi enak didengar gitu. Yes. Suatu hal yang impossible tapi enak didengar. Enak didengar. Jadi kan ketika berkampanye mungkin kebablasan. Jujur, saya takut dengan Anies kalau jadi presiden. Hancur negeri ini, pecah NKRI, akan dijual negeri ini. Nah ini yang mengerikan nih. Apalagi menggunakan isu-isu SARA yang bisa merobek tenun kebangsaan. Jalan hidup seseorang memang tidak ada yang tahu. Contohnya siapa yang menyangka jika seorang Neno Warisman yang dulu dikenal sebagai penyanyi yang seksi, sekarang berubah menjadi politisi digoreng dadakan 5.000-an. Gak hanya profesinya yang berubah, penampilan Neno juga berubah total. Kini ia sering tampil pakai hijab yang tebalnya selangit, lebih tebal dari hijab ukti PKS. Nah, untuk melampiaskan nafsu politiknya itu, Neno lantas bergabung ke Partai Umat. Tapi belum juga Partai Umat mendaftar ke KPU, ia sudah mengundurkan diri dari partai tersebut. Konon katanya, Neno gak cocok dengan gaya Amin Rais dalam mengatur Partai Umat. Hanya saja supaya gak kelihatan kalau dia gak suka sama mantan ketua umum PAN itu, dibuatlah alasan pengen ngurus anak di Turki oleh Neno di surat pengunduran dirinya. Terbukti beberapa waktu yang lalu, ia tampil di TV One bersama dengan Bonge dan Haikal Hasan. Artinya apa? Kadrunwati ini ada di Indonesia, Ferguso, gak di Turki. Hahaha. Lagian juga kalau Neno memang masih tetap ada di Partai Umat, gak masalah juga sih dia mau tinggal di Turki. Palingan mengundurkan diri dari pengurus, cukup menjadi anggota biasa saja. Lah yang ini tidak hanya jabatan wakil ketua majelis syuro partai itu yang ia tinggalkan, tapi juga mundur dari keanggotaan Partai Umat. Jadi bisa dibilang si Neno ini memang sudah gak betah lagi di partai yang diketuai oleh menantu Amin Rais, Ridho Rahmadi itu. Nah, di samping pernah aktif jadi pengurus Partai Umat, Neno juga terlibat dalam memenangkan Anies Sandi di Pilkada DKI 2017 silam. Lantas, apa yang dia lakukan supaya warga DKI memilih mantan Mendikbud pecatan tersebut? Seperti biasa yang sering dilakukan oleh kadrun, yaitu mengumbar janji manis. Bunda Neno seperti tanpa bersalah mengatakan kalau Anies terpilih sebagai gubernur DKI, maka warga DKI yang tempat tinggalnya ngontrak akan punya rumah sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya berikut pernyataan mantan istri Widiono Doni Wiratmoko tersebut. Saya menghimbau kepada seluruh warga Jakarta, kalau yang rumahnya masih ngontrak, sebentar lagi insya Allah kita udah nggak punya lagi rumah tunggakan istilahnya, tapi kita udah bisa punya rumah sendiri. Buat yang remaja-remaja yang masih bingung kalau minta uang sama orang tua udah nggak enak ya, besok insya Allah
uang sekolah kita jalan udah tinggal 5.000 perak aja. Buat para istri, ayo kemana lagi kita cari orang yang pemimpin yang berpihak betul sama perempuan loh. Dan yang terakhir, nah ini yang paling oke adalah OKOC. Islam adalah identik dengan niaga, dan niaga tentu saja menjadi mata peradaban, rantai peradaban yang paling penting. Dengan OKOC 200.000 pengusaha baru, kita akan mendapatkan sedikit-sedikitnya 1 juta orang yang sejahtera. Insya Allah dalam waktu sangat dekat kita menyebut satu kota yang maju dan bahagia dengan segera. Ya, kita bergerak dulu. Saya menghimbau kepada seluruh warga Jakarta, kalau yang rumahnya masih ngontrak sebentar lagi, insya Allah kita udah tidak punya lagi rumah tunggakan istilahnya, tapi kita sudah punya rumah sendiri. Buat yang remaja-remaja yang masih bingung kalau minta uang sama orang tua nggak enak, besok insya Allah uang sekolah kita sekali jalan sudah tinggal 5.000 saja. Buat para istri, ayo kemana lagi kita cari orang yang pemimpin, yang berpihak betul pada perempuan, sama perempuan loh. Dan yang terakhir, yang paling oke adalah OKOC. Islam adalah identik dengan niaga. Tentu saja menjadi mata peradaban, rantai peradaban yang paling penting. Dengan OKOC, 200.000 pengusaha baru, kita akan mendapatkan sedikitnya 1 juta orang yang sejahtera. Insya Allah, dengan waktu yang sangat dekat, kita menjemput satu kota yang maju dan bahagia dengan segera. Yuk pilih Mas Anies dan Bang Sandi, kata Bunda Neno. Wah, ngeri ya kalau Bunda Neno sudah ngumbar janji nggak pakai ambang batas lagi. Lantas, apakah janji tersebut terbukti kebenarannya? Nggak satu pun. Warga DKI yang ngontrak tetap saja ngontrak. Gak ada tuh yang dikasih rumah oleh Pemprov DKI. Bagaimana mau ngasih rumah ke warga kalau rumah DP 0 saja hanya terbangun 780 unit. Itu pun syaratnya harus memiliki gaji atau penghasilan minimal 14 juta rupiah. Uangnya dikorupsi pula oleh pengelola program unggulan Wan Anies tersebut. Begitupun dengan remaja. Mana ada yang uang jajannya diperhatikan oleh Pemprov DKI. Sementara OKOC, kita tahu sendirilah bagaimana nasibnya ngenes banget. Padahal program ini janjinya menggiurkan banget loh, yaitu dimodalin punya bisnis, disediain tempat usaha dan dicariin pembeli. Artinya apa? Kalau mau jadi pengusaha cukup modal dengkul doang dan bergabung OKOC. Otomatis bisa disebut entrepreneur. Karena semua Pemprov DKI yang sediakan modal, pembeli, dan tempat usaha. Tapi janji cuma tinggal janji, Ferguson. Rupa-rupanya itu cuma trik supaya warga DKI memilih Anies. Karena nggak ada satupun pengusaha di DKI saat ini yang diperlakukan begitu istimewa seperti itu. Jadi bisa dibilang warga DKI saat ini yang memilih Anies dulu merupakan korban kebohongan Bunda Neno Warisman. Jahabs banget. Apakah politik memang begitu ya, akhi? Main tipu-tipu demi mendapatkan kekuasaan? Untuk Pilpres 2024 mendatang, kalau Wan Anies jadi nyapres, kemungkinan besar dia beserta Bunda Neno juga akan melakukan hal yang sama dengan di Pilgub DKI 2017 lalu, yaitu mengumbar janji yang tidak mungkin bisa ditepati. Plus, dibumbui pakai dalil-dalil agama. Sungguh terlalu. Kalau kata Bang Haji, kalau masih ada yang percaya sama mulut manis mereka berdua. Bagaimana menurut Anda?